Halo Sobat Pilar, selamat datang di Pitalk dengan tema Prestasi Oke Organisasi Kece, mengenalkan Hima LK di FEB Unila. Bersama saya Iman Jayagea. Di sini Pilar telah menghadirkan narasumber kita nih yang luar biasa. Halo Kak, apa kabar Kak? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang nih Kak, boleh dong Kak disapa dulu dan perkenalan dulu Kak sama Sobat Pilar kita yang lagi nonton podcastnya. Oke. Halo Sobat Pilar, perkenalkan nama gue Diki Atama Putra dari S1 Manajemen Angkatan 2020 dengan nama lapangan Apen Kuda. Gue di sini sebagai Ketua Umum Mahepel periode 2022 dan 2023. Nah, buat kalian, khususnya mahasiswa baru FEB Unila 2023, boleh banget nih tonton terus ya video kita kalau memang pengen tahu bagaimana sih Mahepel itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Oke nih Kak, kita langsung mulai aja nih kayak kita mau tanya-tanya nih Kak tentang Mahepel. Mungkin bisa kita mulai dari Mahepel itu apa sih Kak dan bagaimana open recruitment anggotanya Kak? Oh, gue jawab ya. Jadi Mahepel ini tuh mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Universitas Lampung, disingkat Mahepel, berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1997. Jadi Mahepel di sini tuh sudah berdiri selama 26 tahun dengan meregenerasi anggotanya sebanyak 24 kali dan telah melaksanakan musyawarah besar sebanyak 22 kali. Nah, Mahepel di sini juga beranggotakan kakak-kakak yang lainnya karena di sini Mahepel memiliki konsep yaitu anggota seumur hidup. Jadi mau dari angkatan 1 sampai angkatan saya yang 23 dan yang terakhir 24, kita semua di sini adalah keluarga, kita semua adalah anggota, kita bisa kumpul bareng-bareng lagi, mau udah lulus mau udah tua pun tetap bisa berkumpul di sini. Bahkan sebagai ya seperti kakak dan adik di rumah seperti biasanya. Nah, Mahepel ini kegiatannya ya turut berperan secara aktif dalam melindungi dan mengembangkan kelestarian lingkungan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus sebagai wadah informasi, komunikasi, aktivitas, dan koordinasi di bidang lingkungan dan melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lingkungan dan sebagai wadah pengembangan kompetensi anggotanya sendiri. Sekilas itu sih. Selanjutnya open recruitment ya. Untuk open recruitment ini kita seperti UKM Hima LK yang lainnya ya, pasti ada opreknya, ada tanggalnya. Nah, setelah mereka mendaftar, kita ada yang namanya pra-pendidikan dan pelatihan. Itu berisikan apa? Pra-pendidikan dan pelatihan itu berisikan materi-materi teori tentang tiga divisi. Mahepel ini memiliki 3 divisi, yaitu air, hutan gunung, dan rock climbing. Jadi selama pra-pendidikan dan pelatihan itu kita belajar secara teorinya, selanjutnya kita terjun ke lapangan selama 4 hari 3 malam. Itu biasanya kita di kaki gunung itu untuk mempraktekkan 3 teori itu, 3 materi selama pra-pendidikan dan pelatihan. Jadi kita mempraktekannya di sana. Setelah itu barulah calon anggota ini disematkan menjadi anggota muda. Nah, untuk agenda terbesar sendiri Kak dari Mahepel itu apa sih Kak? Agenda terbesar sendiri kita kan bertujuannya pada pengabdian dan pelestarian lingkungan ya. Nah, per tahunnya itu agenda kita beda-beda. Tahun kemarin kita telah melaksanakan dan sukses melaksanakan Mahepel Climbing National Competition itu nasional, dan pada tahun sebelumnya kita juga pembuatan triangulasi di Gunung Seminung, pembukaan jalur, pengabdian di kaki Gunung Seminung, bahkan kita membangun musola juga di sana. Jadi kalau kalian semua yang naik gunung ke Lampung nih, terutama Gunung Tanggamus, Seminung, Tanggang dan Ratai, kalian pasti melihat logo Mahepel di sana. Karena kami yang membangun pos pelangnya, triangulasinya, dan ada beberapa gunung juga yang kita buka jalurnya. Wah, keren banget ya Kak kegiatan dari Mahepel ini. Nah, selanjutnya untuk dari Kakak sendiri nih, pengalaman paling seru untuk ketika mengikuti Mahepel ini apa sih Kak? Kalau pengalaman paling seru sih pasti banyak banget ya, apalagi buat gua banyak banget pengalaman-pengalaman baru di sini. Gua mengerti bagaimana cara memanjat tebing, gue mengerti bagaimana kita mendaki gunung dengan ilmu mountaineering yang aman dan safety. Karena tujuan naik gunung itu kan untuk pulang ke rumah dengan selamat ya. Jadi seru banget. Gue juga bisa belajar di divisi air itu ada arum jeram. Kita juga punya kapalnya bahkan. Terus juga ada pedal, stand up pedal, itu adalah olahraga eksibisi, olahraga uji coba ya. Jadi kita
olahraga itu belum terlalu mainstream, tapi kita udah pelatihan dan bahkan mengikuti lomba dan menjuarainya gitu. Terus pengalaman yang lain juga, gue kan sering traveling ya ke luar Lampung bahkan. Nah, Mapala ini tuh mereka tuh punya ikatan kekeluargaan yang sangat erat, bahkan bukan cuma di Lampung ya, di seluruh Indonesia, karena kita sesuai dengan kode etik Mapala nomor 5, kita tuh berusaha mempererat tali persaudaraan. Misalkan gue mau ke Bali waktu itu bulan Februari, kereta gue cuma nyampe Surabaya, dan di sana tuh gue ngechat mereka gitu untuk gue ada di Surabaya nih, ke Mapala sana, dan itu tuh disambut sama mereka, dijemput, diantar, dan pokoknya disambut lah dengan ramah, dengan baik, sharing tentang ilmu pencipta alaman. Terus juga selain itu gue juga telah melaksanakan ekspedisi di Gunung Betung, deket kan di sini Gunung Betung ya. Iya. Nah itu gue selama 5 hari gue survival, cuman membawa beras, tidak membawa dum, tidak membawa alat masak, dan gue merasa sangat menyatu lah dengan alam. Jadi gue makan dengan yang ada di sekitar aja di alam, dengan mengandalkan indikator apakah ini beracun atau tidak. Bermodalkan teori itu saja. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, kegiatan-kegiatan MyPel itu dalam waktu terdekat itu apa sih Kak? Kegiatan MyPel dalam waktu dekat, kita lagi fokus untuk pelatihan-pelatihan anggota muda, karena baru kemarin juga anggota muda ini kita sematkan. Jadi ada beberapa pelatihan, yaitu pelatihan air, pelatihan RC, rock climbing, dan pelatihan hutan gunung. Dan telah kita laksanakan dengan pemateri yang kompeten, tentunya dengan senior-senior kita yang bergerak di bidang itu. Jadi ilmu yang diserap oleh anggota muda juga adalah ilmu-ilmu mahal, tapi didapatkan di MyPel secara gratis. Selanjutnya juga kegiatan-kegiatannya ya mungkin belum bisa dipublikasikan, karena ada beberapa agenda yang memang nantinya kita akan melaksanakan pengabdian intinya di luar kampus, bahkan di dalam kampus. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak mengantisipasi jika misalkan anggota dari Kakak ini ada yang tidak bisa ikut nih karena kendala tidak diberi izin sama orang tua. Nah, untuk dari MyPel sendiri gimana sih Kak cara mengatasi itu? Dari MyPel sendiri ya, caranya karena kita adalah kekeluargaan ya. Ada beberapa anggota MyPel yang memang terkendala izin, dan dia tuh tetap pengen banget di MyPel kan. Jadi kita membantu, pengurusan membantu, senior membantu untuk membicarakan dan mengkomunikasikannya langsung kepada orang tuanya. Iya, Kak. Dan ada beberapa orang tua tuh yang kayak, kegiatan kalian tuh apa sih, nanya-nanya gitu kan. Nah, orang tuanya tuh ingin anaknya berprestasi, dan si anaknya ini juga semangat gitu untuk menunjukkan kalau dia tuh berprestasi di sini. Dan alhasilnya beberapa anggota yang memang dilarang oleh orang tua itu berprestasi, dan ujung-ujungnya ya diizinkan oleh orang tuanya. Seperti ada senior di atas gua setahun, dia menjadi juara prestasi di lomba tingkat provinsi, yaitu lomba panjat. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu, pertama kita membicarakan dengan baik-baik ke orang tuanya, kita menjelaskan MyPel ini seperti ini, berkegiatannya seperti ini, anak bapak ibu bisa berprestasi, ya kita membuat orang tuanya percaya dengan kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk prestasi dan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh MyPel ini Kak? Yang prestasi dan apa saja yang telah dilakukan MyPel banyak sekali ya. Indikator dalam memilih organisasi itu kan seberapa besar sih output organisasi ini untuk masyarakat, bahkan untuk lingkungan kampus sendiri gitu. Nah, MyPel ini sudah banyak sekali untuk melakukan kegiatan di lingkungan ini, lingkungan kampus, terutama penanaman pohon-pohon yang kita lakukan di English Area, kita lakukan di Gedung A dan sekitar FEB, bahkan di sekitar Universitas Lampung, terutama di Embung. Nah, selain itu, penanaman juga kita melaksanakan lubang biopori yang di permajaan setiap 2 atau 3 bulan sekali di lingkungan sini. Jadi lubang biopori itu kita memberi nutrisi untuk habitat-habitat di tanah itu seperti cacing dan lain-lain, sehingga tanah itu kan jadi subur ya kan. Jadi pohon-pohon yang ada di sekitarnya juga dapat tumbuh dengan baik. Terus untuk prestasi-prestasinya sendiri itu sangat banyak, seperti kita pernah berkontribusi dalam ekspedisi 28 gunung Eiger dan mendapatkan rekor muri. Terus berkontribusi dalam program Green Metric Campus
seperti yang tadi sudah dijelaskan ya kan, penanaman dan lubang biopori itu membuat triangulasi di puncak Seminung. Triangulasi itu tugu di puncak tertingginya. Pembuatan jalur dan pemasangan pelang jalur di beberapa gunung seperti Tanggamus, Tanggang, dan Gunung Ratai. Bahkan kita juga membangun musola, terus berkontribusi dalam pelestarian konservasi badak Sumatera pada tahun 2019 bersama WWF di Liwa, Lampung Barat. Juara nasional stand up paddle tingkat nasional di event Indonesia International Stand Up Paddle Race, medali emas kita mendapatkan 5 dan medali perak mendapatkan 2. Dan sisa-sisanya seperti lomba panjat itu tingkat provinsi, beberapa kali kita menjuarainya. Kalau lomba panjat ini sering kali ya di lingkungan Mapal ini, jadi kita juga sering menjuarainya. Dan selain itu untuk divisi hutan gunungnya kita juga pernah memenangkan lomba orienteering kota. Nah, untuk selain itu yang dibanggakan dari Mahepel ini adalah Mapala yang alatnya insya Allah bisa dibilang terlengkap. Kita mempunyai wall, itu adalah wall yang standar internasional dengan wall tertinggi di Lampung dengan tinggi 16 meter. Kalian bisa lihat sendiri wall kita kan sangat gagah, sangat megah, itu terbuat standar nasional. Secara administrasi wall itu memang milik FEB, tetapi secara keuangan itu dari kita semua loh. Jadi ini adalah organisasi besar, kita memiliki aset-aset dan alat-alat yang sangat lengkap di 3 divisi itu, yaitu air, rock climbing, dan hutan dan gunung. Itu aja sih. Wah, berarti banyak banget ya Bang ya prestasinya dan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Mahepel ini, dan gak kalah hebat ya tentunya dari Himaika lainnya. Nah, dan terakhir nih Bang, untuk dari Abang ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak maba 2023 nantinya? Oh, oke. Untuk maba mahasiswa baru ekonomi, Fakultas Ekonomi tahun 2023, mari bergabung bersama keluarga besar Mahepel, terutama perantau-perantau yang mencari keluarga di Lampung ini ya. Ini real, kekeluargaannya sangat real di Mahepel ini. Terus juga yang ingin berprestasi silakan ke sini, silakan bergabung bersama kami. Tidak usah takut, kami sangat terbuka untuk kalian mengembangkan kompetensi kalian. Jadi yang masuk Mahepel ini kan tujuannya beda-beda ya. Ada yang ingin berprestasi, ada yang mencari keluarga, ada yang sekedar ingin main saja, ada yang memperluas relasi. Dan itu semua bisa didapatkan di Mahepel. Nah, untuk IG-nya sendiri ada nggak sih Bang Mahepel ini? Ada. Silakan follow IG official Instagram kami, yaitu @mahepelunila. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin itu dia tadi bincang-bincang kita kepada Ketua Umum Mahepel, dan kami mengucapkan terima kasih nih Bang telah menyempatkan waktunya, telah hadir di podcast kita kali ini. Dan buat kalian yang mau join, jangan ragu-ragu lagi ya. Oke, itu dia seputar informasi tentang Mahepel. Untuk video selanjutnya jangan lupa ya tonton terus di channel ini. Mahepel, lestari!